Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah kehidupan kita yang tidak pasti, tetapi kita boleh mengenal Yesus yang tidak berubah, yang setia, yang mengasihi kita. Dan lebih daripada itu, Dia menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita yang tidak pasti ini. Disitulah kita memiliki keberanian untuk melangkah maju di dalam kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara mengalami pengalaman di mana saudara sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan begitu baik, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan rencana saudara? Bagaimana perasaan saudara? Saudara, kalau saya jadi saudara, saya kecewa pasti tentu. Karena untuk mempersiapkan segala sesuatu itu kan perlu energi, perlu pemikiran, perlu waktu, dan lain sebagainya. Disinilah kita mengetahui bahwa ternyata dalam hidup kita, bagaimanapun kita telah persiapkan, ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan dalam hidup kita ini. Saudara, peristiwa seperti ini tidak hanya terjadi sekali bukan dalam hidup kita, bisa berkali-kali. Bahkan bukan sekedar bicara tentang kecewa atau tidak kecewa. Tapi ada kalanya sesuatu yang tidak terkendali itu bicara tentang hidup atau mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia mau masuk dalam kehidupan kita, dan Dia mau menopang kita, dan memegang kita dalam hidup kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Dari Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai 12. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta," lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama ibunya dan saudara-saudaranya, dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernikahan merupakan momen yang penting di dalam kehidupan manusia. Di segala suku bangsa, maka momen pernikahan dilakukan dengan sebaik-baiknya, bahkan semeriah-meriahnya, bahkan banyak yang melakukan secara religius tentunya. Termasuk juga bangsa Yahudi. Saudara, bangsa Yahudi melakukan pesta pernikahan itu bukan sehari. Mereka bisa lakukan berhari-hari. Saudara bayangkan, pernikahan merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang. Maka orang itu di dalam menyiapkan pernikahan pasti menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Saudara, hari ini pada umumnya pesta pernikahan yang kita lakukan adalah dalam satu hari itu. Dalam arti beberapa jam.
Saudara, untuk beberapa jam itu, saudara, persiapannya sangat meletihkan dan sangat banyak dan pasti dipersiapkan dengan baik. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang mengadakan pesta pernikahan berhari-hari? Saudara, itu pasti lebih meletihkan. Perlu persiapan yang baik. Saudara, tidak boleh ada hal-hal yang kurang di dalam pesta pernikahan. Bagi orang Yahudi, saudara, pada zaman itu, salah satu hal yang tidak boleh kurang adalah air anggur. Karena air anggur itu melambangkan sukacita daripada para tamu. Melambangkan tuan rumah itu menyambut tamunya dengan sukacita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan di Kana adalah pernikahan yang dipersiapkan sebaik-baiknya pasti. Namun, saudara, terjadi sesuatu yang di luar dugaan mereka. Ternyata air anggur habis. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa pernikahan di Kana bagi hidup kita? Yang pertama, kita harus ingat bahwa bagaimanapun kita telah persiapkan segala sesuatu dengan baik, masih ada hal yang di luar kendali kita. Ayat 1-3 berkata begini, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, peristiwa air anggurnya habis. Ini satu peristiwa yang bisa membuat gugup tuan rumah. Gugup karena apa, saudara? Karena tamunya masih banyak. Dan para tamu tentu, saudara, akan bertanya dan meminta air anggur kembali untuk minum. Dan bagaimana mereka menjawabnya? Saudara, pastilah tuan rumah ini telah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Namun peristiwa ini tidak dapat dihindari. Saudara di sini memberitahukan kepada kita bahwa bagaimanapun persiapan kita begitu matang, masih ada celah, hal-hal yang di luar dugaan dapat terjadi dalam hidup kita. Bersyukur pada waktu itu, di situ ada Yesus yang hadir di sana. Dan di situ ada ibu Yesus, Maria, yang mungkin mengurus masalah makanan dan minuman. Dan Maria, dia tahu siapa Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa penting dalam hidup kita yang tidak menentu, dalam hidup kita yang tidak semua hal kita bisa kendalikan, kita boleh bergantung kepada Yesus Kristus. Karena dia adalah Tuhan. Dia berdaulat dalam segala sesuatu. Saudara, kehadiran Tuhan Yesus menjadi begitu vital dalam hidup kita, bukan? Sayang sekali, jikalau hidup kita tidak mengalami kehadiran Yesus. Dan lebih sayang lagi, jikalau hidup kita Yesus hadir bersama-sama kita, namun kita tidak terbuka kepada campur tangan dia kepada hidup kita. Betapa ruginya kita, bukan? Biarlah kita bisa seperti ibu Yesus, memberitahukan permasalahan kita kepada dia. Saudara, hidup kita, tidak semua hal kita bisa kendalikan. Oleh karena itu, mari kita berjalan bersama Yesus. Dialah yang memegang hidup kita. Dialah yang tahu segala sesuatu. Dia yang punya rencana. Dan dia memegang kendali segala sesuatu di dalam tangannya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, mari kita membawa hidup kita kepada Yesus. Dengan percaya kepadanya, taat kepadanya, dan kita akan menyaksikan kuasa dan kasih-Nya yang mengubahkan. Saudara, ayat 4 sampai ayat 5 berkata begini, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, ketika air anggur habis, maka Ibu Yesus inisiatif langsung membawa permasalahan ini kepada Tuhan Yesus. Namun jawaban Tuhan Yesus adalah, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Di sini memberitahukan kepada kita bahwa apa yang Yesus lakukan adalah perbuatan yang sifatnya berdaulat. Dialah yang berdaulat menentukan segala sesuatu. Tetapi perhatikan apa yang Ibu Yesus katakan kepada pelayan-pelayannya. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana Ibu Yesus ini percaya. Percaya kepada Yesus. Sehingga dia minta pelayan-pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Saudara, percaya kepada Tuhan Yesus sangatlah penting. Saudara, jikalau saudara tidak percaya kepadanya, saudara, kita tidak bisa melihat bagaimana dia bekerja dalam hidup kita. Namun ketika saudara percaya, saudara akan melihat bagaimana dia bekerja. Itu yang dialami oleh pemimpin pesta dan pelayan-pelayan pada waktu itu. Saudara, pemimpin pesta berkata begini, ketika pelayan-pelayan itu mentaati Tuhan Yesus dengan mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air, lalu mencedoknya, lalu membawanya kepada pemimpin pesta, dan air itu berubah menjadi air anggur yang baik. Dan pemimpin pesta berkata begini, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang minum puas, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Itu ayat 10, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana percaya dan taat kepada Yesus, kita bisa menyaksikan kuasanya dan kasihnya yang sungguh-sungguh mengubahkan dari kekhawatiran menjadi sukacita, dari keputusasaan menjadi kepuasan, dari ketidakyakinan menjadi keyakinan, karena melihat apa yang rasanya tawar diubah menjadi air anggur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bawalah hidup kita kepada Tuhan, apa adanya. Mungkin hidup kita yang kosong, seperti sudah habis. Bawalah kepada Yesus dengan percaya dan taat. Dan dialah yang akan mengisi hidupmu dengan kelimpahan. Bawalah hidupmu yang penuh dengan ketawaran, tawar hati, kekecewaan. Bawalah kepadanya. Dia akan mengubahkan hidupmu menjadi hidup yang manis, hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam tangan Tuhan Yesus, tangan yang penuh kasih, tangan yang penuh kuasa, tangan gembala yang baik, engkau dan saya tidak kekurangan apa-apa dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, bawalah hidup kita kepadanya dengan segala apa adanya. Dia sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menguatkan hati kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, dan seringkali ada banyak yang di luar kendali kami. Kami boleh memegang Engkau ya Tuhan. Dan Engkau memegang kami. Dan Engkau menuntun kami di jalan yang benar, di padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, karena Engkau gembala kami yang baik. Biarlah Engkau mengajar kami selalu kami membawa hidup kami, apapun keadaannya, kepada Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, bagaimanapun keadaan kami, Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu, Engkau mengubah hidup kami. Sehingga hidup yang penuh sukacita, damai sejahtera, hidup yang penuh dengan rasa syukur. Karena Engkaulah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.